Kamu mungkin tidak akan terkejut kalau mendengar air yang keluar dari pipamu tidak mengalir dari sungai terdekat. Dalam banyak kasus, air tersebut harus melalui proses yang panjang sebelum aman untuk diminum atau digunakan untuk mandi. Tapi ada bagian dari komunitas ilmiah yang memiliki beberapa kekhawatiran tentang cara kita mengolah air ini sebelum cukup baik untuk dikonsumsi manusia. Ada beberapa negara yang masih menggunakan zat-zat tertentu dalam pengolahan air ini yang mungkin bukan pilihan terbaik untuk DNA kita. Penyebab perdebatan ini tampaknya adalah perak koloid. Ini adalah mineral yang sudah digunakan dalam pengobatan sejak lama karena dapat membasmi beberapa kuman. Namun, ini mungkin saja lebih banyak merugikan. Selain itu, tidak ada banyak bukti mineral ini benar-benar ampuh dalam mendisinfeksi air. Dan sekarang, para peneliti memperingatkan bahwa ada risiko mineral ini dapat menyebabkan kerusakan DNA. Penelitiannya mengamati berbagai studi sebelumnya di mana efek perak, perak nitrat, dan nanopartikel perak telah diukur. Dan meskipun tidak satupun dari studi tersebut yang pasti, para peneliti menduga ada kemungkinan air yang mengandung perak dapat merusak DNA kita. Saat ini pedoman resmi untuk kualitas air minum tidak menyertakan nilai untuk perak dalam air, tapi menyebutkan bahwa konsentrasi yang sangat rendah dapat ditoleransi tanpa risiko terhadap kesehatan. Kesimpulannya, kita butuh lebih banyak penelitian untuk menentukan apakah ada bukti kerusakan DNA pada mereka yang meminum air dengan kandungan perak. Sampai saat itu, mungkin kita harus menggunakan cara lain untuk mengolah air yang terkontaminasi untuk berjaga-jaga. Tunggu sebentar, apa sih DNA itu? Aku pun akan bertanya-tanya kalau jadi kamu. Mari kita bahas bintang utama biologi molekuler yang sebenarnya, yaitu asam deoksiribonukleat atau yang lebih mudahnya DNA. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa DNA adalah penyusun kehidupan, dan itu benar. DNA seperti buku petunjuk utama untuk semua makhluk hidup, dari mikroba terkecil hingga gajah terbesar, dan bahkan diriku. Tetapi DNA lebih dari sekedar serangkaian instruksi. DNA juga merupakan pusaka keluarga yang paling utama, diwariskan dari generasi ke generasi seperti arloji saku antik milik kakekmu. Dan seperti halnya arloji saku itu, DNA sudah ada sejak lama, sejak kehidupan paling awal di bumi. Sekarang, kita bahas seluk-beluk tentang apa yang membuat DNA begitu kompleks. DNA terdiri dari elemen-elemen kecil yang saling menyatu seperti potongan-potongan puzzle. Dan ketika disusun dalam urutan tertentu, potongan-potongan puzzle itu dapat menciptakan segala sesuatu mulai dari warna mata hingga ukuran kakimu. Oh, aku pasti mendapat banyak dari yang satu itu. Tapi bagaimana cara kerja semua ini? Bagaimana kita mendapat informasi dari potongan-potongan kecil ini? Itulah misteri yang coba diungkap oleh para ilmuwan selama beberapa dekade. Tapi satu hal yang kita ketahui adalah bahwa DNA bekerja dalam tim. Setiap sel dalam organisme multiseluler memiliki satu set DNA yang lengkap. Bagian yang menarik adalah untaian kode genetik kita yang berharga dapat terobrak-abrik. Satu sel dapat mengalami hingga 10.000 kesalahan dalam kromosomnya hanya dalam waktu 24 jam. Tapi jangan khawatir, sebagian besar kesalahan kecil ini dapat diperbaiki seperti semula. Namun beberapa kerusakan ini dapat mengakibatkan efek permanen alias mutasi atau pengaturan ulang yang dapat menyebabkan beberapa kondisi tidak menyenangkan dalam tubuh manusia. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa DNA dapat rusak karena beberapa hal yang mengejutkan, seperti garam misalnya. Ternyata, jika kita menaburkan terlalu banyak garam pada DNA, itu bisa menyebabkan kerusakan serius. Tapi jangan khawatir, ini tidak sepenuhnya buruk. Segera setelah kadar garam menurun, kerusakan tersebut akan diperbaiki. Hanya saja, para ilmuwan tidak tahu persis di mana kerusakan ini terjadi atau seperti apa kerusakannya. Bicara soal lingkungan yang asin, ada mikroba kecil bernama Halobacterium yang hidup di laut mati dan bisa mengajarkan kita banyak hal tentang bioteknologi dan bahkan kehidupan di planet lain. Itu karena makhluk kecil ini cukup hebat. Bahkan, Halobacterium mungkin memegang kunci untuk melindungi para astronot dalam misi ke Mars dari salah satu ancaman terbesar mereka, yaitu radiasi luar angkasa.
Radiasi ini dapat merusak DNA di dalam sel para astronot yang berpotensi menyebabkan penyakit. Tapi, Halobacterium tampaknya ahli dalam memperbaiki DNA yang rusak, dan para ilmuwan ingin belajar darinya. Para peneliti di Universitas Maryland telah melakukan serangkaian eksperimen untuk menguji batas kemampuan Halobacterium dalam memperbaiki diri dengan menggunakan teknik genetika mutakhir. Bahkan, setelah DNA mereka terfragmentasi sepenuhnya, organisme kecil ini mampu menyusun kembali seluruh kromosom mereka dan mengembalikannya ke dalam urutan yang benar hanya dalam beberapa jam. Tapi kenapa Halobacterium begitu semangat dalam bertahan hidup? Ternyata, mereka secara alami hidup di tempat yang tidak ramah. Contohnya, perairan yang sangat asin seperti Laut Mati. Di daerah ini, sebagian besar kehidupan laut akan cepat mengerut dan lenyap. Tapi Halobacterium telah berevolusi untuk hidup di tempat asin ini. Dan ini bisa menjelaskan kenapa mereka sangat ahli dalam bertahan dari radiasi dan jenis kerusakan lainnya. Dalam beberapa percobaan, para peneliti mengekspos sel Halobacterium pada sinar radiasi UV yang kuat, yang seharusnya dapat menghancurkan sebagian besar mikroba. Namun, 80% sel Halobacterium mampu bertahan dan terus hidup serta bereproduksi dengan baik. Dalam percobaan lain, mereka menggunakan ruang vakum untuk mengekspos sel Halobacterium ke ruang hampa udara. Dan sel-sel kecil itu terperangkap di dalam kristal garam yang melindunginya dari kerusakan tambahan. Beberapa ilmuwan bahkan mengeklaim telah menemukan sel Halobacterium hidup yang terbungkus endapan garam berusia 250 juta tahun. Jika benar, hal ini bisa berimplikasi besar pada perburuan kehidupan mikroba di Mars, mengingat data dari wahana penjelajah Mars, Spirit dan Opportunity, yang menunjukkan bahwa permukaan Mars pernah memiliki genangan air asin. Kalau dipikir-pikir, garam dan air asin memang bisa merusak DNA, tapi juga bisa membantu kita memahami lebih jauh bagaimana kita bisa bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Masih banyak yang belum kita pahami tentang DNA manusia. Namun, tahukah kamu bahwa kita memiliki 99,9% DNA yang sama? Kita hampir kembar secara genetik. Maksudku, coba pikirkan ini. Kamu mungkin memiliki senyum menawan atau rambut yang indah, sementara aku mungkin memiliki lesung pipi yang manis atau mampu melafalkan setiap dialog dari acara TV favoritku. Namun, pada akhirnya, kita semua terdiri dari susunan dasar yang sama. 0,1% DNA itulah yang membedakan kita dan yang membuat hidup ini menarik. Kita juga mungkin memiliki lebih banyak kesamaan dengan kubis daripada yang kita kira. Ternyata, DNA kita 50% sama dengan sayuran itu. Tapi jangan khawatir, ini bukan berarti kamu akan mulai tumbuh daun atau semacamnya. Sebenarnya, cukup keren untuk memikirkan bagaimana setiap makhluk hidup di bumi berevolusi dari nenek moyang yang sama lebih dari 4 miliar tahun yang lalu. Dan nenek moyang itu mungkin hanya organisme kecil bersel tunggal dengan satu gulungan DNA. Dari sana, ia berevolusi menjadi segala bentuk mulai dari bakteri hingga manusia dengan triliunan sel. Bagaimana dengan kerabat hewan terdekat kita? Nah, penghargaan itu jatuh pada simpanse dan bonobo. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bonobo memiliki banyak kesamaan DNA dengan kita, sama seperti simpanse. Tapi inilah yang menarik, meskipun memiliki sekitar 99% DNA yang sama, kita manusia tetap bertingkah laku dan terlihat sangat berbeda dari mereka. Ya, sebagian dari kita sih. Para peneliti yang mengurutkan genom bonobo menemukan beberapa perbedaan kecil, namun menarik dalam DNA ketiga spesies ini. Perbedaan-perbedaan ini mungkin menjadi kunci untuk membuka misteri kenapa makhluk-makhluk luar biasa ini tidak berperilaku atau terlihat seperti kita meskipun mereka adalah kerabat dekat kita. Aku baru ingat kalau punya sepupu yang juga seperti itu.